Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Nova Romandoni dengan NIM A5102000093 dari kelas H. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas penelitian pendidikan, yaitu tentang model pengembangan R&D. Model pengembangan R&D ada beberapa model. Yang pertama ada 4D. Model 4D dikembangkan oleh Thiagarajan Dekagha 1974, merupakan model pengembangan perangkat pembelajaran. Model ini memiliki siklus pengembangan yang terdiri dari 4 tahapan pengembangan, yaitu ada pendefinisian, ada perancangan, pengembangan, dan penyebarluasan. Tahap pengembangan model 4D tersebut terfokus pada usaha pengembangan perangkat pembelajaran, bukan model sistem pembelajaran. Tahap yang pertama dari model ini, satu ada pendefinisian. Tahap awal pendefinisian terkait syarat pengembangan. Sederhananya, pada tahap ini adalah tahap analisis kebutuhan. Tahap pendefinisian atau analisa kebutuhan dapat dilakukan melalui analisa terhadap penelitian terdahulu atau studi literatur. Thiagarajan Dekagha menyebutkan ada 5 kegiatan yang bisa dilakukan pada tahap pendefinisian, yakni meliputi A. Analisa awal. Analisa awal dilakukan untuk mengidentifikasi dan menentukan dasar permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran, sehingga melatar belakangi perlunya pengembangan. Dengan melakukan analisa awal, peneliti atau pengembang memperoleh gambaran fakta dan alternatif penyelesaian. Kemudian B. Analisa peserta didik. Analisa peserta didik merupakan kegiatan mengidentifikasi bagaimana karakteristik peserta didik yang menjadi target atas pengembangan perangkat pembelajaran. Karakteristik yang dimaksud ialah berkaitan dengan kemampuan akademik, perkembangan kognitif, motivasi, dan keterampilan individu yang berkaitan dengan topik pembelajaran. Kemudian yang C, analisa tugas. Analisa tugas bertujuan untuk mengidentifikasi keterampilan yang dikaji peneliti untuk kemudian dianalisa ke dalam himpunan keterampilan tambahan yang mungkin diperlukan. Kemudian ada D, analisa konsep. Analisa konsep dilakukan identifikasi konsep pokok yang akan diajarkan, menuangkannya dalam bentuk hierarki, dan merinci konsep-konsep individu ke dalam yang kritis. Analisa konsep selain menganalisis konsep yang akan diajarkan juga menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan secara rasional. Ada perumusan tujuan pembelajaran. Perumusan tujuan pembelajaran berguna untuk merangkum hasil dari analisa konsep dan analisa tugas untuk menentukan perilaku objek penelitian. Rangkuman tersebut akan menjadi landasan dasar dalam menyusun tes dan merancang perangkat pembelajaran. Kemudian tahap kedua yaitu perancangan. Tahap perancangan bertujuan untuk merancang perangkat pembelajaran. Ada 4 langkah yang harus dilakukan pada tahap ini. A. Ada penyusunan standar tes. Penyusunan standar tes adalah langkah yang menghubungkan tahap pendefinisian dengan tahap perancangan. Penyusunan standar tes didasarkan pada hasil analisa spesifikasi tujuan pembelajaran dan analisa peserta didik. Tes disesuaikan dengan kemampuan kognitif peserta didik. Kemudian B. Pemilihan media. Secara garis besar, pemilihan media dilakukan untuk identifikasi media pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan karakteristik materi. Pemilihan media didasarkan kepada hasil analisa konsep, analisis tugas, karakteristik peserta didik sebagai pengguna, serta rencana penyebaran menggunakan variasi media yang beragam. Kemudian C. Pemilihan format. Pemilihan format dalam pengembangan perangkat pembelajaran bertujuan untuk merumuskan rancangan media pembelajaran, pemilihan strategi pendekatan, metode, dan sumber pembelajaran. D. Rancangan awal. Rancangan ini meliputi berbagai aktivitas pembelajaran yang terstruktur dan praktik kemampuan pembelajaran yang berbeda melalui praktik mengajar atau micro-teaching. Yang ketiga ada tahap pengembangan. Tahap ketiga dalam pengembangan perangkat pembelajaran model 4D adalah mengembangkan. Pengembangan merupakan tahap untuk menghasilkan sebuah produk pengembangan. Tahap ini terdiri dari 2 langkah, yaitu ada penelitian ahli dan uji coba pengembangan. Yang pertama penilaian ahli. Yang pertama ada penilaian ahli.
merupakan teknik untuk mendapatkan saran perbaikan materi. Dengan melakukan penilaian oleh ahli dan mendapatkan saran perbaikan perangkat pembelajaran yang dikembangkan, selanjutnya direvisi sesuai saran ahli. Kemudian uji coba pengembangan. Uji coba pengembangan dilaksanakan untuk mendapatkan masukan langsung berupa respon, reaksi, komentar peserta didik, para pengamat atas perangkat pembelajaran yang sudah disusun. Tujuannya yaitu untuk memperoleh perangkat pembelajaran yang efektif dan konsisten. Kemudian ada tahap keempat, yaitu tahap penyebarluasan. Tahap penyebarluasan dilakukan untuk mempromosikan produk hasil pengembangan agar diterima pengguna oleh individu, kelompok, atau sistem. Selanjutnya, dalam tahap validation testing, produk yang selesai direvisi pada tahap pengembangan diimplementasikan pada target atau sasaran sesungguhnya. Pada tahap ini juga dilakukan pengukuran ketercapaian tujuan yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas produk yang dikembangkan. Pada tahap packaging serta diffusion dan adoption, pengemasan produk dilakukan dengan mencetak buku panduan penerapan yang selanjutnya disebarluaskan agar dapat diserap atau dipahami orang lain dan dapat digunakan pada kelas mereka. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan penyebarluasan adalah analisa pengguna, strategi dan tema, pemilihan waktu penyebaran, dan pemilihan media penyebaran. Yang pertama ada analisis pengguna. Analisis pengguna adalah langkah awal dalam tahap diseminasi untuk mengetahui atau menentukan penggunaan produk yang telah dikembangkan. Penggunaan produk bisa dalam bentuk individu atau perorangan, atau kelompok seperti universitas yang memiliki fakultas atau program studi kependidikan, organisasi, sekolah, guru-guru, dan lain-lainnya. Kemudian penentuan strategi dan tema penyebaran adalah rancangan untuk mencapai penerimaan produk oleh calon pengguna produk pengembangan. Menurut Kuba 3 Rajan 1974 memberikan beberapa strategi penyebaran yang dapat digunakan berdasarkan asumsi pengguna diantaranya 1. Strategi nilai, 2. Strategi rasional, 3. Strategi didaktik, 4. Strategi psikologis, 5. Strategi ekonomi, dan 6. Strategi kekuasaan. Kemudian ada waktu. Selain menentukan strategi dan tema, peneliti juga harus merencanakan waktu penyebaran. Dalam menentukan waktu ini tujuannya untuk menentukan apakah produk akan digunakan atau tidak. Pemilihan media penyebaran. Media tersebut dapat berbentuk jurnal pendidikan, majalah pendidikan, konferensi, pertemuan, dan lain-lainnya. Nah, dari beberapa model pengembangan R&D, kelebihan dari model 4ND sendiri, yang pertama adalah lebih tepat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan perangkat pembelajaran, bukan untuk mengembangkan sistem pembelajaran. Yang kedua, dalam menentukan tujuan pembelajaran khusus akan melibatkan analisis materi dan analisis tugas, sehingga dapat mempermudah dalam menyebarkan tujuan pembelajaran umum ke khusus. Yang ketiga, dasar pertimbangan pemilihan penggunaan model 4D ini adalah karena setiap langkah tahap prosedur pengembangan dijelaskan dengan detail apa saja yang akan dilakukan peneliti bila mengembangkan produk berupa bahan ajar, buku, ataupun bahan ajar lainnya. Selanjutnya ada model Design-Based Research. Plum 2007 halaman 13 menjelaskan bahwa Design-Based Research merupakan sistematis pendidikan dan instruksional proses desain yang di dalamnya memiliki proses kegiatan analisis, desain, evaluasi, dan revisi sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan. Design-based research adalah pendekatan metodologi yang sejalan dengan metode penelitian dari bidang teknik atau fisika terapan di mana produk dirancang untuk tujuan tertentu. Kemudian ada model pengembangan Azure. Kelebihannya yang pertama, lebih banyak komponennya dibandingkan dengan model materi ajar.
Komponen tersebut diantaranya analisis pembelajaran, strategi pembelajaran, sistem penyampaian, penilaian proses belajar, dan penilaian belajar. Yang kedua, sering diadakan pengulangan kegiatan dengan tujuan evaluasi. Yang ketiga, mengutamakan partisipasi pembelajaran dalam poin require learner participation, sehingga diadakan pengelompokan kecil seperti pengelompokan belajar mandiri dan tim, serta penugasan yang bertujuan untuk memicu keaktifan siswa. Yang keempat, guru wajib menyampaikan materi dalam mengelola kelas, serta mampu memanfaatkan metode, media, dan bahan ajar secara optimal. Yang kelima, model pembelajaran ini sangat sederhana dan dapat diterapkan sendiri oleh guru. Selanjutnya ada model pengembangan Bloom. Kelebihannya yaitu dipandang lebih luas dan fleksibel, dikarenakan pada setiap langkahnya memuat kegiatan pengembangan yang dapat disesuaikan dengan karakteristik penelitiannya. Misalnya, dalam langkah investigasi awal dapat memuat penelitian pendahuluan. Penelitian pendahuluan ini juga dapat berupa penelitian awal yang hasilnya digunakan untuk pijakan dalam pengembangan selanjutnya. Dalam kasus ini, desain penelitian merupakan desain peneliti dan pengembangan. Sekian penjelasan dari model pengembangan R&D. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.